Halo Sobat Cerita, sebelum kita memulai kisahnya, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita mengharukan lainnya. Saya doakan yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Desi adalah seorang wanita sederhana yang menikah dengan pria yang dulu sangat dicintainya, Andri. Mereka menikah 5 tahun lalu setelah perjalanan cinta yang penuh liku. Desi, seorang ibu rumah tangga, telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk keluarga mereka. Dari pagi hingga malam, dia memastikan semua kebutuhan Andri terpenuhi, mulai dari makanan yang hangat di meja makan hingga pakaian bersih yang selalu rapi di lemari. Namun, perubahan tidak terelakkan. Setelah 5 tahun, sesuatu mulai terasa berbeda. Andri, yang dulunya penuh perhatian, kini lebih sering bersikap dingin. Ia pulang kerja tanpa sapaan hangat, makan tanpa banyak bicara, dan sering menghabiskan waktu dengan ponselnya. Desi mulai merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Tapi ia mencoba untuk tidak memikirkannya. Mungkin Andri hanya lelah, pikirnya. Namun, sikap Andri yang setiap pagi, Desi bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan untuk Andri dan anak mereka, Nita, yang baru berusia 4 tahun. Sambil memasak, Desi seringkali melamun, mengingat masa-masa awal pernikahan mereka. Dulu, Andri adalah suami yang penuh perhatian. Dia sering memuji masakan Desi, mengatakan betapa cantiknya Desi bahkan ketika hanya mengenakan daster. Tapi kini, semua itu seperti kenangan yang buram. Andri jarang memuji Desi lagi. Bahkan, pandangan Andri kini lebih sering kosong setiap kali ia melihat istrinya. Desi merasa ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ketika Nita meminta perhatian Desi, ia harus membagi waktu antara merawat anak dan mengurus rumah. Penampilan Desi pun semakin terlupakan. Rambutnya sering dibiarkan diikat seadanya. Wajahnya jarang disentuh make up, dan pakaian yang ia kenakan lebih mengutamakan kenyamanan daripada gaya. Sementara itu, di tempat kerja, Andri menghadapi situasi yang berbeda. Di kantornya, ada seorang wanita bernama Riana, yang dikenal sebagai sosok yang selalu tampil memikat. Riana adalah wanita muda yang percaya diri, pandai berbicara, dan selalu mengenakan pakaian yang modis. Hubungan Andri dan Riana awalnya sebatas rekan kerja biasa. Namun, perlahan, Riana mulai memberikan perhatian yang berbeda pada Andri. Ia sering memuji Andri, bahkan untuk hal-hal kecil seperti cara Andri memimpin rapat atau mengatasi masalah di tempat kerja. Bagi Andri, pujian-pujian ini terasa seperti angin segar di tengah hubungan rumah tangganya yang semakin hambar. Riana tidak segan menunjukkan ketertarikannya. Ia sering mengajak Andri makan siang bersama, berbicara tentang impian mereka, dan bahkan membagikan cerita-cerita pribadinya. Andri, yang mulai bosan dengan rutinitas rumah tangga, merasa ada sesuatu. Hubungan Desi dan Andri yang semakin dingin akhirnya memuncak pada suatu malam. Saat itu, Desi telah menyiapkan makan malam dengan penuh harapan. Ia mencoba memasak menu kesukaan Andri, rendang, yang dulu selalu dipuji oleh suaminya. Namun, Andri pulang larut malam tanpa memberi kabar. Ketika Desi menegur Andri, pria itu hanya menjawab dengan singkat, "Aku lembur." "Lembur terus? Andri, kamu tahu nggak? Aku sudah nungguin kamu buat makan malam," kata Desi dengan nada yang mulai meninggi. "Aku capek." "Desi, jangan nambahin masalah," balas Andri dengan nada yang tak kalah keras. Desi mencoba menahan emosinya, tapi air matanya mulai mengalir. "Kamu berubah, Andri. Dulu kamu nggak begini. Sekarang kamu selalu dingin, jarang di rumah, dan nggak peduli lagi sama aku. Ada apa sebenarnya?" Andri terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Aku berubah karena kamu juga berubah, Desi. Kamu nggak lagi seperti dulu. Kamu nggak peduli sama penampilanmu, nggak pernah mencoba buat bikin aku tertarik lagi." Desi tertegun mendengar perkataan itu. "Jadi selama ini kamu hanya lihat aku dari penampilanku? Kamu nggak lihat semua yang sudah aku lakukan buat kamu dan anak kita?" Namun, Andri hanya menggelengkan kepala. "Aku cuma nggak bahagia lagi, Desi." Malam itu, Andri tidur di sofa.
Desi menghabiskan malamnya dengan menangis di kamar. Beberapa minggu kemudian, Desi menemukan bukti yang menghancurkan hatinya. Saat mencuci pakaian Andri, ia menemukan struk makan malam dari restoran mahal yang belum pernah mereka kunjungi bersama. Struk itu tertanggal malam di mana Andri mengaku lembur. Desi mulai curiga. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Pada suatu hari, ia mengikuti Andri sepulang kerja. Betapa hancurnya hati Desi ketika ia melihat suaminya berjalan keluar dari restoran sambil tertawa bersama Riana. Ketika Desi mencoba mengkonfrontasi Andri di rumah, Andri akhirnya mengaku, "Ya, aku dekat sama Riana. Tapi kamu gak pernah peduli lagi sama aku. Desi, aku gak bisa terus begini." Desi merasa seluruh dunianya runtuh. Suami yang ia cintai lebih memilih wanita lain daripada dirinya, meskipun ia telah memberikan segalanya untuk keluarga mereka. Beberapa minggu setelah perselingkuhannya dengan Riana terungkap, Andri akhirnya mengambil langkah yang selama ini hanya berputar di pikirannya. Ia mengajukan talak pada Desi, dengan cara yang menyakitkan dan tanpa mempertimbangkan perasaan wanita yang telah mendampinginya selama bertahun-tahun. Pada suatu malam, Desi sedang membereskan mainan Nita di ruang tamu. Matanya sembab karena kurang tidur, dan wajahnya terlihat lelah akibat terus memikirkan pernikahannya yang kian berada di ujung tanduk. Andri tiba-tiba pulang lebih awal, sesuatu yang jarang terjadi belakangan ini. Namun, kali ini wajahnya bukan menunjukkan rasa bersalah, melainkan ekspresi dingin dan tegas yang membuat Desi merasakan firasat buruk. "Kita perlu bicara," kata Andri dengan nada serius. Desi mendongak, mencoba membaca wajah suaminya. "Ada apa lagi, Mas? Aku sudah lelah dengan semua pertengkaran ini." Andri menghela napas panjang, lalu duduk di sofa seolah ingin memastikan dirinya terlihat lebih berkuasa. "Aku sudah pikirkan ini matang-matang. Desi, aku mau kita cerai." Kata-kata itu jatuh seperti palu godam ke hati Desi. Tangannya gemetar, dan ia hampir tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. "Mas, kamu nggak serius, kan?" Suaranya terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Namun, Andri tidak menunjukkan keraguan. "Aku serius. Aku sudah nggak bisa lagi hidup denganmu. Desi, aku nggak bahagia. Kamu nggak lagi seperti dulu. Kamu berubah jadi orang yang membosankan." Desi merasa dunianya hancur. "Mas, aku berubah karena aku sibuk mengurus rumah, anak kita, dan semua kebutuhanmu. Apa itu tidak cukup?" Andri hanya tertawa sinis. "Cukup? Kamu pikir cuma itu yang aku butuhkan? Lihat dirimu, Desi. Kamu seperti ibu-ibu yang tidak peduli pada dirinya sendiri. Daster, rambut awut-awutan, wajah kusam tanpa make up. Gimana aku bisa betah?" Penghinaan itu menusuk hati Desi. Ia terdiam, mencoba menahan air matanya. Namun, Andri belum selesai. "Kamu nggak pernah mencoba bikin aku senang. Kalau aku pulang, yang aku lihat cuma istri yang lebih mirip pembantu rumah tangga daripada pasangan hidup. Dan jangan salahkan aku kalau aku cari kebahagiaan di tempat lain." "Jadi Riana itu kebahagiaan yang kamu cari, Mas?" tanya Desi dengan suara bergetar, meski ia tahu jawabannya. Andri tersenyum kecil, seolah tidak peduli dengan perasaan Desi. "Ya, Riana beda. Dia perhatian, dia tahu caranya bikin aku merasa dihargai. Dia selalu tampil menarik, gak kayak kamu." Desi bangkit dari tempat duduknya, air mata sudah mengalir di pipinya. "Aku ini istri kamu, Andri. Aku yang ada di samping kamu sejak awal. Aku yang mendukung kamu saat kamu gak punya apa-apa. Dan sekarang kamu tinggalkan aku untuk wanita lain." Andri berdiri, menatap Desi dengan ekspresi dingin. "Jangan bawa-bawa masa lalu, Desi. Apa yang kamu lakukan dulu gak berarti kalau sekarang kamu gak bisa bikin aku bahagia. Jadi itu semua salahku? Aku yang salah karena mencintai kamu dan membangun keluarga ini? Kamu tega, Mas," seru Desi sambil terisak. Andri menghela napas dengan nada kesal. "Aku nggak mau memperdebatkan ini lagi. Aku sudah memutuskan. Aku mau cerai, dan kamu harus terima itu." Desi jatuh terduduk, tubuhnya lemas seolah tidak ada lagi kekuatan tersisa. Sementara itu, Andri hanya berdiri di sana, tanpa menunjukkan rasa bersalah sedikitpun. "Mas,
Pikirkan Nita. Pikirkan anak kita, ujar Desi dengan suara lirih, mencoba menyelamatkan pernikahan mereka. Nita tetap anakku, tapi aku nggak bisa terus hidup dengan kamu. Nita akan baik-baik saja, jawab Andri tanpa emosi. Dengan hati yang hancur, Desi akhirnya menyadari bahwa tidak ada gunanya memohon pada pria yang hatinya telah tertutup oleh ego dan kesombongan. Pada malam itu, ia memutuskan untuk meninggalkan rumah bersama Nita, membawa hanya pakaian dan barang-barang yang diperlukan. Desi berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bangkit. Ia akan menunjukkan kepada Andri bahwa ia bukan wanita lemah seperti yang selama ini suaminya pikirkan. Desi melangkah keluar dari rumah yang pernah ia sebut sebagai tempat tinggalnya dengan langkah berat. Malam itu dingin, dan angin yang menusuk membuatnya menggigil. Nita, yang berada dalam pelukannya, tertidur lelap, tidak menyadari bahwa dunia mereka baru saja berubah. Berbekal uang simpanan yang sangat sedikit, Desi menginap sementara di sebuah kos kecil milik teman lamanya, Maya. Kos itu hanya sebuah kamar sempit dengan satu kasur, lemari kecil, dan jendela yang hampir tidak pernah terbuka. Namun, di tengah keterbatasan itu, Desi merasa lega karena setidaknya ia dan Nita memiliki tempat berteduh. Maya, yang sudah lama mengenal Desi, tidak banyak bertanya. Des, aku tahu ini berat buat kamu, tapi kamu nggak sendiri. Kalau kamu butuh apapun, bilang saja, ya. Desi tersenyum kecil. Terima kasih, Maya. Aku nggak tahu harus gimana tanpa kamu. Namun, Desi tahu ia tidak bisa terus bergantung pada Maya. Di pagi pertama kehidupannya tanpa Andri, Desi duduk di sudut kamar sambil memandangi Nita yang masih tidur. Ia mengelus rambut anaknya dengan lembut, dan dalam hatinya, ia bersumpah bahwa ia akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka berdua, meskipun harus melalui perjuangan berat. Hari-hari berikutnya adalah ujian bagi Desi. Dengan latar belakang pendidikan yang tidak tinggi dan pengalaman kerja yang minim, ia harus menerima kenyataan bahwa mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Setiap pagi, ia mengantarkan Nita ke sebuah tempat penitipan anak sederhana yang dikelola oleh seorang ibu rumah tangga di sekitar kosnya. Ayo, nak, kita pergi dulu, ujar Desi sambil memakaikan sepatu kecil Nita. Mama nggak tinggal, kan? Aku mau ikut mama, rengek Nita dengan mata berkaca-kaca. Hati Desi mencelos mendengar itu. Ia berlutut di depan Nita, menggenggam kedua tangan kecil anaknya. Nita, mama harus kerja supaya kita bisa makan. Kamu main dulu di sini, ya? Nanti mama jemput. Nita akhirnya mengangguk, meski wajahnya masih penuh keraguan. Setiap kali meninggalkan Nita, Desi merasa hatinya hancur, tetapi ia tahu ini adalah pengorbanan yang harus ia lakukan demi masa depan mereka. Desi akhirnya diterima sebagai pelayan di sebuah kafe kecil. Pekerjaan itu jauh dari kemewahan, tetapi ia bersyukur mendapatkan penghasilan. Setiap pagi, setelah mengantar Nita, ia berangkat bekerja dari pagi hingga sore. Upahnya pas-pasan, bahkan terkadang tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan. Namun, Desi selalu menyisihkan sebagian kecil untuk ditabung. Suatu sore, saat Desi sedang melayani pelanggan di kafe, seorang pria masuk dan duduk di pojok ruangan. Penampilannya mencolok, setelan jas rapi, arloji mahal, dan aura kepercayaan diri yang memikat perhatian. Desi mendekati meja pria itu dengan buku catatan di tangan. Selamat sore, Pak. Mau pesan apa? Tanyanya dengan sopan. Pria itu mendongak, menatap Desi sejenak sebelum tersenyum tipis. Kopi hitam, tanpa gula. Dan, maaf, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Desi mengerutkan kening, merasa bingung dengan pertanyaan itu. Sepertinya tidak, Pak, jawabnya singkat, mencoba menjaga profesionalitas. Namun, pria itu terus memperhatikan Desi dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata, "Nama saya Arya. Saya sering datang ke sini, tapi baru kali ini melihat Anda bekerja di sini." Desi hanya tersenyum kecil, tidak ingin terlalu banyak bicara. Ia segera pergi untuk membuatkan kopi pria itu. Namun, saat ia kembali, Arya melanjutkan percakapan. "Anda terlihat lelah," ujarnya tiba-tiba. "Saya tidak bermaksud kasar, tapi mata Anda menunjukkan bahwa Anda telah melalui banyak hal." Kalimat itu membuat Desi tertegun.
Ia mencoba menyembunyikan emosinya dengan senyuman tipis. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Arya. Tapi saya baik-baik saja. Arya mengangguk, seolah memahami bahwa Desi tidak ingin membahas lebih lanjut. Namun, entah mengapa, pertemuan singkat itu meninggalkan kesan mendalam pada Desi. Ada sesuatu tentang Arya yang berbeda, sesuatu yang membuatnya merasa dihargai, meskipun mereka baru saja bertemu. Malam itu, Desi kembali ke kos dengan tubuh yang lelah, tetapi hatinya lega karena ia berhasil melewati satu hari lagi. Nita berlari ke arahnya dengan senyum lebar begitu ia masuk. Mama, lihat, aku gambar mama sama aku di sini, seru Nita sambil menunjukkan secari kertas dengan coretan sederhana. Desi tersenyum dan memeluk putrinya erat-erat. Bagus sekali gambarnya. Nak, kamu anak mama yang pintar. Kehidupan mereka sederhana, tetapi Desi berusaha memberikan kebahagiaan kecil untuk Nita. Mereka sering makan malam dengan nasi dan lauk sederhana sambil bercerita tentang hari mereka. Meskipun sulit, Desi berusaha agar Nita tidak merasa kekurangan kasih sayang. Namun, di malam-malam tertentu, ketika Nita sudah tidur, Desi tidak bisa menahan air matanya. Ia memikirkan bagaimana dulu hidupnya jauh lebih nyaman, meskipun penuh masalah dengan Andri. Tetapi, ia tidak ingin kembali. Ia tahu bahwa kehidupan ini lebih baik, karena ia tidak lagi merasa direndahkan. Sementara itu, di sisi lain kota, Andri mulai merasakan akibat dari keputusannya meninggalkan Desi. Awalnya, kehidupan dengan Riana terasa seperti mimpi. Mereka sering makan di restoran mewah, liburan ke tempat-tempat eksotis, dan Riana selalu tampil menawan. Namun, mimpi itu tidak bertahan lama. Riana mulai menunjukkan sisi aslinya. Wanita itu sering mengeluhkan Andri yang tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya. Mas, kita ini pasangan modern. Masa kamu nggak bisa ajak aku ke Eropa, sih? Ujar Riana dengan nada kesal suatu malam. Andri mencoba menjelaskan bahwa ia sedang berusaha mengumpulkan uang, tetapi Riana tidak peduli. Aku nggak mau tahu, Mas. Kalau kamu nggak bisa kasih aku apa yang aku mau, untuk apa kita bersama? Lama-kelamaan, Andri merasa seperti mesin uang bagi Riana. Wanita itu tidak pernah menghargai usahanya, dan hubungan mereka yang semula penuh gairah berubah menjadi ladang konflik. Beberapa minggu kemudian, Arya kembali ke kafe tempat Desi bekerja. Kali ini, ia datang dengan sebuah tawaran. Desi, saya ingin membantu Anda, ujarnya serius. Anda memiliki potensi besar, dan saya ingin memberikan kesempatan kepada Anda untuk bekerja di perusahaan saya. Desi terkejut dengan tawaran itu. Pak Arya, saya hanya seorang pelayan. Saya tidak punya pengalaman di bidang lain. Arya tersenyum. Setiap orang punya potensi. Desi, saya percaya Anda hanya butuh kesempatan untuk membuktikan diri. Malam itu, Desi memikirkan tawaran Arya dengan hati yang penuh keraguan tetapi juga harapan. Dengan dukungan Maya, ia akhirnya memutuskan untuk mencoba melangkah ke dunia yang baru. Malam itu, Desi duduk di sudut kamar kosnya yang sempit, menatap kartu nama yang diberikan Arya. Namanya terpampang dengan jelas, diikuti jabatan, direktur utama, dan nama perusahaan besar yang belum pernah Desi dengar sebelumnya. Ia merasa bimbang. Tawaran itu terdengar seperti peluang emas, tetapi ia juga dihantui keraguan. Apakah ia mampu? Nak, Mama mau coba sesuatu yang baru. Kamu harus jadi anak kuat. Ya, bisik Desi sambil mengelus rambut Nita yang tertidur di pangkuannya. Keesokan paginya, dengan dukungan dari Maya, Desi memutuskan untuk menghubungi Arya. Ia menekan nomor yang tertera di kartu nama dengan tangan gemetar. Selamat pagi, ini Desi. Saya ingin menerima tawaran wawancara Anda, Pak Arya, ucapnya dengan nada hati-hati. Di seberang telepon, Arya menyambut kabar itu dengan hangat. Bagus, Desi. Kita jadwalkan wawancara besok di kantor saya. Ya, jangan khawatir. Datang saja apa adanya. Saya hanya ingin mengenal Anda lebih baik. Desi merasa lega, meski ketakutan masih menyelimutinya. Ia menghabiskan malam itu bersama Maya, mencoba mempersiapkan diri. Maya meminjamkan setelan sederhana yang lebih rapi dari pakaian sehari-hari Desi, serta memberikan beberapa saran tentang etiket wawancara. Des, ingat, percaya diri itu penting. Jangan terlalu rendah diri.
Kamu pantas mendapatkan kesempatan ini, ujar Maya sambil menggenggam tangan sahabatnya. Desi mengangguk. Terima kasih, Maya. Aku nggak akan lupa semua bantuanmu. Keesokan harinya, Desi berangkat lebih awal, meninggalkan Nita di tempat penitipan dengan janji akan menjemputnya lebih cepat dari biasanya. Perjalanan menuju kantor Arya terasa seperti perjalanan menuju babak baru dalam hidupnya. Sesampainya di gedung perkantoran yang megah, Desi merasa kecil. Ia berdiri di depan pintu kaca besar dengan ragu-ragu, tetapi kemudian menguatkan hatinya. Ini untuk masa depan Nita, pikirnya. Saat ia masuk, seorang resepsionis menyambutnya. Selamat pagi, Ibu Desi. Pak Arya sudah menunggu Anda di lantai 15. Desi mengangguk gugup. Lift yang membawanya ke lantai 15 terasa seperti membawa seluruh bebannya. Namun, begitu pintu terbuka, ia melihat Arya berdiri di depan ruangannya dengan senyuman ramah. Selamat datang, Desi. Silakan masuk, ujar Arya sambil mempersilakannya. Wawancara itu berlangsung lebih santai dari yang Desi bayangkan. Arya tidak menanyakan hal-hal teknis yang sulit, melainkan lebih banyak berbicara tentang latar belakang Desi, pengalamannya bekerja, dan motivasinya untuk mencari pekerjaan baru. Apa tujuan Anda, Desi? Apa yang ingin Anda capai di masa depan? Tanya Arya dengan serius. Desi menghela napas sebelum menjawab. Saya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak saya, Pak. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa, meskipun saya tidak punya apa-apa saat ini. Arya terdiam sejenak, lalu tersenyum. Jawaban yang bagus. Saya suka semangat Anda. Saya yakin Anda bisa belajar dan berkembang di perusahaan ini. Setelah wawancara selesai, Arya mengantar Desi keluar dan berkata, Desi, saya akan menghubungi Anda segera untuk memberitahukan hasilnya. Tapi saya yakin, Anda punya potensi besar. Desi pulang dengan hati yang lebih ringan. Meski belum tahu hasilnya, ia merasa sudah memenangkan sesuatu, kepercayaan diri yang sebelumnya hilang. Beberapa hari kemudian, telepon Desi berdering saat ia sedang menjemput Nita dari tempat penitipan. Suara Arya terdengar di ujung sana. Desi, saya ingin memberitahu bahwa Anda diterima bekerja di perusahaan kami. Selamat. Desi hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Air matanya mengalir. Tetapi kali ini bukan karena kesedihan. Terima kasih, Pak Arya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Arya tertawa kecil. Anda tidak perlu berkata apa-apa. Saya percaya Anda akan melakukan yang terbaik. Sampai jumpa di hari pertama kerja Anda. Ya. Nita, yang melihat ibunya menangis, memeluknya erat. Kenapa Mama nangis? Jangan sedih, Ma. Desi memeluk anaknya sambil tersenyum. Mama nggak sedih, Nita. Ini air mata bahagia. Hari pertama Desi bekerja di perusahaan Arya adalah pengalaman yang mendebarkan. Ia ditempatkan di bagian administrasi, tugas yang sama sekali baru baginya. Namun, Arya menyediakan mentor untuk membimbing Desi, sehingga ia tidak merasa sendirian. Desi bekerja keras untuk menyesuaikan diri. Setiap malam, setelah Nita tidur, ia belajar sendiri tentang tugas-tugas administrasi, mencoba memahami setiap detail pekerjaan barunya. Tidak mudah, tetapi Desi merasa ini adalah langkah besar menuju kehidupan yang lebih baik. Arya sering memantau perkembangan Desi. Ia terkesan dengan dedikasi wanita itu. Dalam beberapa bulan, Desi menunjukkan kemajuan pesat, dan kepercayaan dirinya semakin tumbuh. Suatu hari, Desi dipanggil ke ruang Arya untuk sebuah proyek baru. Saat mereka berdiskusi, Arya memperhatikan bagaimana Desi tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Desi, saya ingin mengucapkan selamat atas kerja keras Anda selama ini. Anda telah membuktikan bahwa Anda adalah aset berharga bagi perusahaan ini, ujar Arya. Desi tersenyum penuh rasa syukur. Terima kasih, Pak Arya. Saya hanya berusaha memberikan yang terbaik. Namun, di balik semua itu, Arya mulai menyadari bahwa ia tidak hanya mengagumi profesionalisme Desi, tetapi juga kekuatan dan ketulusan hatinya. Malam itu, Desi pulang dengan perasaan campur aduk. Pujian dari Arya memberikan kepercayaan diri yang baru, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan tatapan lembut pria itu yang seolah melihat lebih dari sekadar karyawan. Desi menggoyang-goyangkan kepala.
mencoba mengusir pikiran itu. Aku bekerja di sini untuk masa depan Nita, bukan untuk yang lain, gumamnya sambil mengunci pintu kos. Nita sudah tertidur lelap di tempat tidur kecil mereka. Melihat wajah polos putrinya, Desi merasa semua kerja kerasnya terbayar. Ia tidak membutuhkan cinta lagi. Setidaknya, itulah yang selalu ia yakini. Namun, Arya berbeda. Kehadirannya tidak hanya menawarkan kesempatan baru, tetapi juga memberikan rasa aman yang selama ini hilang dari hidup Desi. Esok paginya, Desi mulai terlibat dalam proyek baru yang langsung diawasi Arya. Tugas ini membuat mereka sering berinteraksi, mulai dari rapat formal hingga diskusi ringan saat makan siang. Apa yang membuat Anda bertahan, Desi? Tidak semua orang punya keberanian untuk bangkit seperti Anda, tanya Arya suatu hari saat mereka makan bersama. Desi menatap pria itu dengan serius. Anak saya, Pak. Nita adalah alasan saya bangun setiap pagi dan menghadapi dunia. Saya tidak bisa membiarkan dia melihat ibunya menyerah. Arya tersenyum, terkesan dengan ketulusan Desi. Nita beruntung punya ibu seperti Anda. Desi merasa pipinya memerah. Ia tidak terbiasa menerima pujian, apalagi dari pria yang begitu berwibawa seperti Arya. Hari demi hari, kedekatan mereka tumbuh, meski Desi berusaha menjaga batasan. Ia tahu dirinya hanyalah seorang ibu tunggal yang berjuang untuk bertahan hidup, sedangkan Arya adalah seorang pria sukses yang bisa memiliki segalanya. Suatu sore, setelah rapat proyek berakhir, Arya memanggil Desi ke ruangannya. Desi masuk dengan rasa gugup yang tak bisa ia jelaskan. Desi, saya ingin mengundang Anda dan Nita ke acara makan malam perusahaan minggu depan. Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk Anda bertemu dengan tim lain, kata Arya. Desi terkejut. Saya? Tapi, saya hanya seorang staf administrasi. Pak, apa saya pantas untuk hadir di acara sebesar itu? Arya tersenyum lembut. Anda bukan hanya staf administrasi, Desi. Anda adalah bagian penting dari tim ini. Saya ingin Anda tahu bahwa kerja keras Anda dihargai. Desi tidak bisa menolak. Seminggu kemudian, ia datang ke acara tersebut bersama Nita, mengenakan gaun sederhana yang dibelikan Maya untuknya. Arya menyambut mereka di pintu masuk. Saat melihat Desi, ia terdiam sejenak, terpesona oleh keanggunan wanita itu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Desi, Anda terlihat luar biasa malam ini, pujinya tulus. Desi hanya bisa tersenyum canggung. Ia merasa canggung berada di lingkungan yang begitu mewah, tetapi Arya memastikan bahwa ia dan Nita merasa nyaman sepanjang malam. Malam itu, Arya semakin menyadari perasaannya terhadap Desi. Ia tidak hanya mengagumi kekuatan wanita itu, tetapi juga ketulusan hatinya dan cara ia merawat Nita dengan penuh kasih sayang. Setelah acara berakhir, Arya mengantar Desi dan Nita pulang. Saat mereka berdiri di depan pintu kos, Arya berkata, Desi, saya ingin mengucapkan sesuatu yang sudah lama saya pendam. Desi menatap pria itu dengan bingung. Apa itu, Pak Arya? Arya menarik napas dalam-dalam. Saya kagum pada Anda, Desi. Tidak hanya sebagai karyawan, tetapi sebagai seorang wanita. Anda menginspirasi saya, dan saya tidak bisa menyangkal bahwa saya mulai memiliki perasaan lebih untuk Anda. Desi terkejut, tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak pernah membayangkan Arya, seorang pria yang sempurna di mata semua orang, bisa menyukainya. Pak Arya, saya tidak tahu harus bagaimana. Hidup saya sudah terlalu rumit, jawab Desi jujur. Arya tersenyum. Saya tidak meminta Anda memberi jawaban sekarang. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya serius. Saya siap menunggu sampai Anda merasa nyaman. Desi menutup pintu malam itu dengan hati yang penuh kebimbangan. Di satu sisi, ia merasa tersanjung, tetapi di sisi lain, ia takut membuka hatinya lagi. Namun, kebahagiaan Desi mulai terusik ketika gosip mulai beredar di kantor. Beberapa rekan kerja mulai berbisik-bisik tentang kedekatan Desi dan Arya. Dia pasti cari muka di depan bos, salah satu dari mereka berkata. Desi mendengar komentar itu, tetapi ia memilih diam. Ia tidak ingin masalah ini mengganggu pekerjaannya. Namun, Arya tidak tinggal diam. Saat mendengar tentang gosip tersebut, Arya memanggil semua staf dalam rapat mendadak. Saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan.
Jika ada yang tidak senang dengan cara saya menjalankan perusahaan, pintu keluar ada di sana, katanya tegas. Sikap Arya membuat Desi merasa dihargai, tetapi juga khawatir. Ia tidak ingin menjadi sumber masalah bagi pria itu. Dalam minggu-minggu berikutnya, Arya semakin menunjukkan bahwa ia tidak main-main dengan perasaannya. Ia mulai melibatkan Desi dalam proyek yang lebih besar, memberikan kesempatan bagi wanita itu untuk berkembang. Desi pun mulai melihat Arya sebagai seseorang yang benar-benar peduli padanya dan Nita. Hatinya yang sempat terkunci perlahan mulai terbuka, meski ia tahu perjalanan mereka tidak akan mudah. Suatu sore, saat Desi baru saja selesai bekerja dan berjalan pulang bersama Nita, ia dikejutkan oleh sosok yang tidak asing berdiri di depan pintu kosnya. Andri, mantan suaminya, terlihat lusuh dengan rambut yang tidak terawat dan pakaian yang kusut. Desi berhenti sejenak, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. "Andri, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dingin, sembari merangkul Nita lebih erat. Andri menatap Desi dengan tatapan penuh rasa bersalah. "Desi, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku nggak seharusnya ninggalin kamu waktu itu." Desi mengangkat alisnya, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Kamu serius datang ke sini untuk mengatakan itu? Setelah semua yang kamu lakukan?" Andri mengangguk, suaranya terdengar memelas. "Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Des, Riana udah ninggalin aku. Aku sadar, kamu adalah istri yang baik. Aku bodoh karena nggak menghargai kamu waktu itu." Desi menatap Andri dengan penuh amarah bercampur kekecewaan. "Kamu sadar? Setelah apa? Setelah wanita itu membuang kamu seperti sampah? Andri, kamu hanya kembali karena kamu tidak punya pilihan lain, bukan karena kamu benar-benar menyesal." Andri menggeleng. "Bukan begitu, Des. Aku benar-benar ingin kita kembali seperti dulu. Demi Nita juga. Aku yakin kita bisa memperbaiki semuanya." Desi tertawa kecil, tetapi tawanya penuh kepahitan. "Kamu ingin kembali? Setelah kamu menghancurkan hidupku, meninggalkan aku begitu saja, dan menghina aku? Kamu pikir aku akan lupa begitu saja?" Andri mencoba mendekat, tetapi Desi mundur selangkah. "Aku udah berubah, Des. Aku nggak akan mengulangi kesalahan yang sama." Namun, Desi tidak goyah. Matanya menatap Andri dengan ketegasan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Dengar, Andri. Aku bukan wanita yang dulu lagi. Aku udah melewati neraka karena kamu. Dan aku berhasil keluar lebih kuat. Jadi jangan pernah berpikir aku akan membiarkan kamu menghancurkan hidupku lagi." Andri terlihat terguncang. "Desi, aku benar-benar butuh kamu. Aku nggak bisa hidup begini terus." Desi menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Kamu butuh aku? Maaf, Andri. Aku nggak ada di sini untuk menyelamatkan hidup kamu. Kamu yang membuat pilihanmu, dan sekarang kamu harus hidup dengan konsekuensinya." Ia memegang tangan Nita dan berkata dengan nada tegas, "Pergilah, Andri. Jangan pernah datang ke sini lagi. Aku dan Nita baik-baik saja tanpa kamu." Andri hanya bisa berdiri diam, melihat Desi masuk ke dalam kos dengan langkah penuh keyakinan. Saat pintu tertutup, Andri tahu bahwa ia telah kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Dan kali ini, ia tidak akan mendapatkan kesempatan kedua. Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan Desi berubah lebih cepat dari yang bisa ia bayangkan. Ia semakin dikenal di kantor karena kontribusinya yang luar biasa dalam proyek-proyek besar yang dikerjakannya bersama Arya. Setiap hari, Desi merasa semakin yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat dengan bekerja keras dan berusaha melupakan masa lalunya yang penuh luka. Namun, di tengah perjalanan itu, perasaan yang sebelumnya ia pendam perlahan muncul kembali. Perasaan yang lebih besar dari sekadar rasa terima kasih terhadap Arya, perasaan cinta. Namun, hati Desi masih dipenuhi keraguan. Ia tak bisa begitu saja melupakan pernikahannya dengan Andri, meski hubungan itu sudah berakhir. Ia takut jika menyerahkan hatinya pada Arya, ia akan terluka lagi, dan Nita akan kembali merasakan kehancuran yang sama seperti yang pernah ia alami. Desi takut melukai putrinya yang selama ini menjadi pusat hidupnya. Malam itu, Arya mengundang Desi untuk makan malam bersama di restoran mewah yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Desi tahu,
Ini bukan hanya sekadar makan malam biasa. Ia bisa merasakan ketegangan yang mengalir di udara antara dirinya dan Arya. Setiap senyuman dan tatapan yang diberikan Arya penuh dengan makna. Setelah menikmati makan malam yang lezat, Arya menatap Desi dengan penuh perhatian. "Desi, aku ingin berbicara serius tentang sesuatu," katanya dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Desi merasa jantungnya berdebar. "Ada apa, Pak Arya?" Arya menyandarkan punggungnya pada kursi, menatap Desi dengan mata yang penuh keyakinan. "Desi, selama ini aku melihat betapa kerasnya kamu berjuang. Aku menghargai setiap langkah yang kamu ambil, dan aku ingin menjadi bagian dari perjalanan hidupmu. Aku mencintaimu, Desi. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku, bukan hanya sebagai rekan kerja, tetapi sebagai pasangan." Desi terdiam. Semua perasaan yang ia coba sembunyikan kini muncul begitu saja. Cinta yang tumbuh perlahan, rasa takut yang membayangi, dan kenangan akan masa lalu yang penuh luka. "Pak Arya, saya tidak tahu harus bagaimana. Hidup saya sudah cukup sulit. Saya tidak bisa begitu saja memberikan hati saya kepada seseorang lagi. Nita adalah segala-galanya bagi saya. Saya takut, jika saya membuka hati lagi, saya akan terluka. Kami sudah cukup menderita," kata Desi dengan suara gemetar. Mata mulai berkaca-kaca. Arya meraih tangan Desi dengan lembut, menatapnya penuh pengertian. "Desi, aku tidak ingin memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku siap mendampingimu dan Nita. Aku tidak akan pernah meninggalkan kalian, dan aku siap menerima masa lalu kamu. Kita bisa mulai dari sini, jika kamu siap." Desi menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Tapi saya tidak tahu, Arya. Hati saya terluka begitu dalam, dan saya tidak ingin membuka luka itu lagi." Arya menatapnya dengan lembut, tetapi ada ketegasan di dalam matanya. "Aku tahu, Desi. Kamu tidak harus melupakan masa lalu. Tapi kamu juga tidak harus hidup dalam bayang-bayangnya selamanya. Kamu berhak bahagia. Nita berhak melihat ibunya bahagia. Jangan biarkan rasa takut itu menghalangimu." Desi terdiam lama. Ia merasakan ketulusan dalam setiap kata Arya. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, ia memutuskan untuk membuka hatinya. "Arya, saya ingin mencoba," ujarnya pelan, suaranya penuh harapan. "Tapi saya juga ingin kita berjalan perlahan. Saya perlu waktu untuk benar-benar merasa aman lagi." Arya tersenyum, senyum yang penuh kehangatan dan harapan. "Aku akan sabar, Desi. Kita akan berjalan bersama, perlahan, sesuai dengan waktumu. Aku tidak akan terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu, aku ada di sini untukmu." Minggu-minggu berikutnya berjalan dengan lancar. Desi mulai merasa lebih nyaman berada di dekat Arya. Mereka menghabiskan waktu bersama, mulai dari makan malam sederhana di rumah Arya, hingga piknik keluarga kecil di akhir pekan. Desi dan Nita merasa diterima dengan hangat, dan meskipun hubungan mereka masih dalam tahap awal, Desi bisa merasakan bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Seiring berjalannya waktu, Desi semakin merasa bahwa ia telah menemukan tempat yang aman dan penuh kasih sayang. Arya bukan hanya seorang atasan yang baik, tetapi juga seorang pasangan yang mendukungnya dalam setiap langkah. Mereka membangun hubungan yang kuat dan sehat, tanpa terburu-buru. Desi belajar untuk mencintai dirinya sendiri kembali, dan itu adalah awal dari kehidupan baru yang penuh harapan. Setelah beberapa bulan berhubungan, Arya melamar Desi dengan cara yang tak terduga. Malam itu, mereka duduk bersama di taman belakang rumahnya yang indah, ditemani angin malam yang sejuk. Arya memegang tangan Desi dengan lembut. "Desi, aku tahu perjalanan kita tidak mudah, dan kita sudah melalui banyak hal bersama. Tapi aku yakin, kita bisa menjalani sisa hidup kita bersama. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, bagian dari Nita, dan membuat masa depan yang lebih baik bersama kalian. Maukah kamu menikah denganku?" Desi terdiam, matanya berkaca-kaca. Tiba-tiba, perasaan yang selama ini ia simpan dalam-dalam mulai muncul kembali. Di satu sisi, ia merasa takut, namun di sisi lain, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat. Ia telah melihat sendiri bagaimana Arya selalu hadir untuknya dan Nita, dan bagaimana cintanya tumbuh dengan tulus seiring berjalannya waktu. "Arya,
Suara Desi bergetar. Saya ingin, tapi saya juga takut. Saya tidak ingin menyakiti Nita lagi. Saya ingin memastikan kalau kita benar-benar bisa membangun hidup yang lebih baik. Arya tersenyum, menyentuh pipi Desi dengan lembut. Aku tahu, Desi. Aku mencintaimu, dan aku juga mencintai Nita seperti anakku sendiri. Kami bertiga akan membangun masa depan bersama, tanpa ada lagi masa lalu yang menghantui. Desi akhirnya mengangguk, meneteskan air mata bahagia. Ya, Arya, saya ingin menikah denganmu. Kebahagiaan yang luar biasa memenuhi hati Desi. Ia merasa seperti akhirnya bisa mengangkat beban yang begitu berat dari pundaknya. Dan kini ia siap memulai hidup baru dengan Arya dan Nita. Hari pernikahan itu datang dengan segala keindahannya. Desi mengenakan gaun putih yang indah, wajahnya berseri-seri dengan senyuman yang tulus. Arya berdiri di sampingnya, memegang tangannya dengan penuh kasih sayang. Nita, dengan gaun kecil yang serasi dengan ibu dan ayahnya, berjalan di depan mereka, tersenyum ceria. Semua orang di ruangan itu terharu menyaksikan kebahagiaan mereka. Namun, di tengah momen indah tersebut, ada satu sosok yang diam-diam hadir. Sosok yang tidak diundang namun tetap hadir di sana. Andri. Desi melihat Andri berdiri di sudut ruangan. Wajahnya terlihat lebih tua dan penuh penyesalan. Ia memakai jas yang terlihat lusuh, namun matanya penuh dengan kekosongan dan keputusasaan. Desi merasa ada yang mengganjal di hatinya, tetapi ia mencoba untuk tetap fokus pada pernikahannya. Setelah akad selesai, tamu-tamu mulai berbincang dan menikmati hidangan yang disediakan. Namun, Desi tidak bisa mengabaikan kehadiran Andri yang tiba-tiba muncul di sana. Perlahan, ia berjalan menuju tempat Andri berdiri, mencoba mengatur perasaan yang campur aduk. Andri, Desi berkata dengan suara yang agak tersekat. Andri menatapnya dengan mata yang penuh penyesalan, seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu tidak keluar. Arya tersenyum dan memeluk Desi lebih erat lagi. Aku selalu ada untukmu, Desi. Dan Nita. Kita akan membangun hidup yang lebih baik bersama. Desi tersenyum bahagia, menatap Nita yang sedang bermain di sisi mereka. Ia tahu, inilah keluarga yang selama ini ia impikan. Keluarga yang penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan harapan. Ia telah menemukan tempat yang aman dan penuh kasih sayang bersama Arya dan Nita. Sementara itu, Andri berdiri di sudut ruangan, melihat keluarga kecil yang bahagia itu. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya, dan tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Pernikahan Desi dan Arya berjalan lancar, dan mereka membangun hidup baru bersama Nita. Arya semakin dekat dengan Nita, membimbingnya dan memberikan kasih sayang yang selama ini tidak pernah dirasakan Nita. Desi merasa puas dengan keputusan yang telah ia buat, dan ia tahu bahwa ia akhirnya bisa menemukan kebahagiaan sejati, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk putrinya. Desi tidak hanya menikahi seorang pria kaya dan sukses, tetapi ia menikahi seseorang yang benar-benar mencintainya dan menerima Nita seperti anaknya sendiri. Sebuah keluarga yang dibangun atas dasar cinta dan pengertian. Kini, Desi tahu bahwa kehidupan yang penuh dengan luka itu hanya untuk mengajarinya bagaimana menghargai kebahagiaan yang sejati. Dengan penuh rasa syukur, Desi melangkah ke masa depan yang cerah bersama Arya dan Nita, keluarga yang ia banggakan dan cintai.